Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Yolanda, kelas 4A Akuntansi Syariah, ingin menjelaskan tentang financial technology syariah. Nah, apa sih pengertian financial technology syariah itu? Kita masuk ke financial technology itu apa sih sebenarnya? Jadi, financial technology itu adalah penggunaan teknologi dalam industri keuangan untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, inovatif, dan mudah diakses. Fintech ini merupakan gabungan dari dua bidang, yaitu keuangan dan teknologi yang saling berinteraksi untuk menciptakan solusi baru dalam layanan keuangan. Sederhananya itu, fintech ini mengacu kepada perusahaan, platform, atau aplikasi yang mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, investasi online, asuransi digital, manajemen keuangan, dan sebagainya. Banyak lagi guys. Ini adalah mengubah cara berinteraksi dengan uang dan layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan akses yang lebih mudah ke layanan keuangan. Dalam perkembangan financial technology ini ada dampak besar pada industri keuangan, baik bagi konsumen maupun bisnis. Si teknologi ini telah memudahkan pembayaran, memperluas akses ke pembiayaan, penyederhanaan proyek investasi, dan menghadirkan solusi keuangan inovatif yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Apa sih perbedaan dengan akuntansi financial dan akuntansi financial syariah? Nah, perbedaan financial technology syariah adalah menerapkan teknologi dalam industri keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Financial technology syariah bertujuan untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Teks syariah bertujuan untuk yang melarang riba, goror, isir atau spekulasi, dan kegiatan yang dianggap tidak etis. Nah, prinsip utama dalam fintech financial technology syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan fatwa dari ulama. Hal ini mempengaruhi semua aspek layanan keuangan yang disebabkan oleh financial technology syariah, termasuk pembiayaan, investasi, asuransi, dan pembayaran. Financial technology syariah adalah menawarkan berbagai layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti crowdfunding syariah, perbankan syariah digital, investasi syariah, dan asuransi syariah. Misalnya nih ya, crowdfunding syariah memungkinkan orang untuk berinvestasi dalam proyek atau usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara perbankan syariah digital menyediakan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan syariah dan pembiayaan syariah. Financial technology syariah memiliki manfaat yang signifikan, terutama bagi umat muslim ya, yang ingin mengutamakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Beberapa manfaat financial syariah itu adalah antara lain adalah kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah seperti itu kayak financial syariah memberikan solusi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa transaksi mereka dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan keyakinan agama mereka gitu. Dan ada juga aksesibilitas yang lebih luas. Contohnya tuh kayak financial technology syariah memungkinkan akses lebih mudah dan luas bagi individu yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip Islam syariah. Ini dapat meningkatkan inklusi keuangan yang bagi mereka yang sebelumnya sulit mengakses layanan tradisional. Selanjutnya inovasi dan efisiensi. Financial technology syariah
memanfaatkan teknologi untuk memberikan solusi keuangan yang inovatif dan efisien tentunya. Ini dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat proses, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, yang terakhir itu adalah keuangan berkelanjutan. Apa sih itu? Financial technology syariah juga mendukung konsep keuangan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini meliputi investasi bertanggung jawab sosial dan lingkungan, pembiayaan proyek yang berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi syariah. Nah, apa aja sih jenis-jenis financial technology syariah? Yang pertama itu ada peer-to-peer, ya. Platform P2P syariah menyediakan sarana bagi pengusaha atau individu untuk mendapatkan pembiayaan melalui perdanaan dari investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua itu adalah crowdfunding syariah. Crowdfunding syariah itu memungkinkan individu atau kelompok untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam investasi proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Proyek-proyek ini dapat mencakup real estate, energi terbarukan, bisnis sosial, atau sektor lain yang disetujui oleh otoritas syariah. Nah, yang ketiga itu adalah perbankan syariah digital. Perbankan syariah digital adalah platform perbankan yang menyediakan layanan perbankan syariah melalui aplikasi mobile atau platform online, ya. Layanan ini meliputi pembukaan rekening, transaksi dana, pembayaran tagihan, pembiayaan syariah, dan produk-produk perbankan syariah lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah investasi syariah. Platform investasi syariah memungkinkan investasi dalam portofolio yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup investasi dalam saham syariah, obligasi syariah, investasi syariah, dan investasi lainnya yang memenuhi persyaratan syariah. Yang selanjutnya itu adalah asuransi syariah. Financial teknologi syariah juga mencakup layanan asuransi syariah yang memungkinkan individu atau bisnis mendapatkan perlindungan asuransi sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, termasuk integrasi dengan bank syariah dan sistem pembayaran digital yang sesuai. Nah, apa aja sih financial technology syariah yang sudah ada di Indonesia? Yang pertama itu adalah Modalku. Modalku itu merupakan platform P2P, itu lending syariah yang menyediakan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan prinsip syariah, mereka telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Yang selanjutnya itu adalah Piluang. Adalah platform investasi syariah yang memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam produk investasi syariah seperti emas, properti, dan sukuk. Mereka menawarkan investasi dengan berbagai pilihan produk syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga itu adalah investasi syariah Indonesia, yaitu yang sering disebut dengan ISI. ISI ini adalah platform investasi syariah yang menyediakan produk investasi syariah seperti reksadana syariah, obligasi syariah, dan sukuk retail syariah. Mereka memungkinkan individu untuk berinvestasi dengan prinsip syariah yang telah terdaftar oleh OJK. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang financial technology syariah. Dari pengertian jenis-jenis financial teknologi syariah, perbedaan financial teknologi syariah dan financial teknologi. Mungkin sekian penyampaian materi financial teknologi dari saya. Saya Yola Yolanda, kelas 4A, Akuntansi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.